Total pengangguran hari ini yang siap mendapatkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta. Tidak ada cara lain untuk orang-orang ini atau saudara-saudara kita ini mendapatkan lapangan pekerjaan terkecuali dengan cara bagaimana investasi bisa masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Undang ini sebaiknya disebut Undang-Undang Kemudahan Investasi, bukan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini tidak bisa kita sebutlah karena cilaka dari awal disebutkan gitu. Undang-undang cilaka dulunya, sebelum COVID itu sudah muncul. Jadi kita sudah punya diskusi yang panjang tentang undang-undang ini sebelum COVID-19 sampai COVID dan mungkin sudah mau gelombang kedua. Bahkan kita sudah masuk krisis ekonomi di kuartal ketiga. Itu sudah pasti tuh. Jadi 3 kali berturut. Jadi jaminan investasinya apa kan begitu? Itu sudah masuk ke sana. Nah, oleh sebab itu yang mau kami sampaikan adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang 2 hari yang lalu baru ditandatangani oleh Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Jokowi. Dengan tegas kami katakan bahwa tidak ada jaminan sama sekali untuk meyakinkan bahwa Indonesia akan misalnya biasa pemerintah sebut-sebut akan menjadi 5 besar di dunia misalnya. Jadi kami yakin bahwa undang-undang ini tidak ada jaminan. Ada 2 hal, meskipun tadi sudah disebutkan teman-teman, tapi yang pertama soal prosedur. Undang-Undang 12/2011 itu saja sudah tidak memenuhi, gitu. Jadi secara substansi undang-undang itu sudah gugur, itu. Jadi pelibatan publik untuk kemudian dalam pembahasan undang-undang, khususnya kami di GMKI klaster ketenagakerjaan kami coba mengkaji itu. Tidak ada buruh-buruh yang kritis terhadap undang-undang ini yang dilibatkan. Ini yang kami lihat. Jadi buruh yang kemudian pro terhadap pemerintah itu yang kemudian dilibatkan. Kita bisa pelajari itu dari catatan-catatan perjalanan ini. Kemudian sampai ditandatangani pun hari ini orang masih perdebatkan tentang ada salah tulis. Gitu kan? Bayangkan itu, undang-undang yang mengatur begitu banyak warga negara ini yang mati dan hidupnya nanti, itu kemudian ada kesalahan penulisan. Bayangkan Bang Bahlil, abang kalau di kelompok Cipayung, kalau level konferensi cabang saja, titik koma pun 1 hari kita debat, kan begitu. Apalagi ini kesalahan penulisan. Negara yang begitu besar, 270-an juta jiwa, itu. Jadi ini perlu kita tegaskan supaya hati-hati dalam kemudian prosedurnya harus jelas, supaya kan dari awal ini sama teman-teman kelompok Cipayung menolak itu karena prosedur. Ternyata jalan terus, akhirnya substansinya juga jadi bobrok. Nah, bayangkan mau disahkan oleh paripurna, itu draft finalnya tidak ada. Kan itu. Tidak ada draft final yang bayangkan sekelas paripurna DPR. Padahal kalau kita di kelompok Cipayung udah mati-matian udah lempar-lempar kursi kita kalau tidak ada draft yang final yang harus kita tetapkan sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Nah itu secara substansi juga abangku yang kami hormati, undang-undang ini sebaiknya disebut Undang-Undang Kemudahan Investasi, bukan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu. Harusnya namanya seperti itu. Karena dari semua pasal kita lihat memang seperti itu. Baik itu klaster ada 11 klaster ketenagakerjaan, pertahanan dan yang lain-lain sebagainya. Itu juga kemudahan investasi. Jadi sebaiknya namanya kemudahan investasi supaya ada ruang yang perdebatan secara ilmiah terhadap judul atau nama undang-undang itu. Nah, jadi substansinya juga sangat kita ragukan untuk menjamin investasi ke depan. Nah,